Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem blended learning. Pada masa pandemi sekarang ini, patutlah jika kita menggunakan sistem pembelajaran dengan blended learning, di mana tujuan pembelajaran tetap akan tercapai meskipun dari rumah. Lalu, apa itu blended learning? Blended learning merupakan pembelajaran yang menggabungkan aspek kegiatan tatap muka, pembelajaran online, dan kegiatan praktek. Lalu, mengapa harus dengan blended learning dan bagaimana proses dari blended learning? Terlebih dahulu, kita cari tahu mengenai jenis-jenis pembelajaran sebelumnya. Pertama, perkenalkan dulu, ini Bu Stefani dan ini Ami. Baiklah, yang pertama yaitu pembelajaran dengan tatap muka. Pembelajaran yang melibatkan secara langsung Bu Stefani, Ami, dan teman-teman Ami di waktu yang bersamaan dan tempat yang sama. Bu Stefani menyampaikan materi, Ami dan teman-temannya memahami materi. Kelebihan pada pembelajaran ini adalah Ami dan teman-temannya bisa secara langsung berinteraksi dengan Bu Stefani. Ami juga dapat berdiskusi secara langsung dengan teman-temannya. Tetapi banyak kekurangan pada pembelajaran kali ini, di antaranya waktu yang tidak fleksibel. Jika Ami belum paham materi pembelajaran, maka Ami tidak dapat mengulangnya. Pembelajaran secara online atau biasa disebut dengan e-learning memungkinkan Ami untuk menyimak materi secara langsung dari Bu Stefani lewat jaringan internet atau juga bisa melalui e-modul yang dengan mudah dibagikan melalui internet. Dengan pembelajaran online, Ami dapat dengan bebas menentukan kapan akan memulai belajar. Ami juga bisa berinteraksi dengan Bu Stefani atau dengan teman-temannya melalui pesan online. Tapi ketika Ami bertanya melalui pesan online, dia tidak bisa menentukan kapan akan mendapatkan respon dari Bu Stefani, sehingga membutuhkan waktu lama lagi untuk memahami materi. Setelah Ami belajar, kemudian ujian, kemudian belajar lagi dan ujian lagi, Ami mungkin saja lupa dengan apa yang dipelajari sebelum-sebelumnya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut harus ada kegiatan praktek, sehingga kita masuk kepada yang ketiga, yaitu kegiatan praktek. Kegiatan praktek berdasarkan materi-materi yang telah dipelajari. Dengan kegiatan-kegiatan yang mengandung problem solving, materi akan lebih melekat dalam ingatan Ami. Nah, blended learning ini menggabungkan ketiga cara belajar tersebut menjadi satu kegiatan utuh untuk menutupi kekurangan pada pembelajaran lainnya. Pada proses blended learning, Bu Stefani mengajar Ami dan temannya di kelas secara langsung. Ami bisa berinteraksi secara langsung dengan Bu Stefani dan bisa berdiskusi dengan teman-temannya tanpa takut menunggu balasan pesan. Jika Ami belum paham, Ami bisa mengulangi materi yang dibagikan Bu Stefani. Bisa bertanya lagi jika ada kelas Bu Stefani di pertemuan berikutnya. Ami bisa memilih waktu yang tepat untuk belajar sendiri. Jika Bu Stefani berhalangan hadir, maka Bu Stefani bisa membagikan materi secara online atau juga bisa secara langsung online. Ditambah lagi dengan kegiatan praktek setelah pemberian materi, maka Ami akan lebih mengingat apa yang telah dipelajari. Nah, kenapa harus dengan blended learning? Yang pertama yaitu fleksibilitas dan kemandirian dalam belajar. Masing-masing siswa memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Ada siswa yang mampu beradaptasi dengan baik di situasi saat ini, namun ada siswa yang membutuhkan perhatian lebih, dan ada juga siswa yang rindu akan guru dan teman-temannya. Yang kedua yaitu orang tua yang bekerja. Jika orang tua bekerja, maka orang tua otomatis tidak dapat menampingi anaknya belajar dari rumah. Maka sistem blended learning dapat digunakan, di mana guru akan mengakomodasikan kebutuhan siswanya dalam bidang akademik, sosial, dan moralnya. Nah, dari uraian di atas tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa penggunaan pembelajaran dengan blended learning sangat dapat dilaksanakan, di mana disertai dengan kegiatan praktek, sehingga mempermudah guru dalam proses pembelajaran. Apakah kamu siap untuk menerapkan pembelajaran dengan blended learning? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.